Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video part yang kelima ini kita akan membahas subbab yang E, yaitu hukum Archimedes. Pernah nggak sih kalian membandingkan berat sebuah benda yang kalian angkat di dalam air dengan ketika kalian angkat di udara? Pasti kalian akan merasakan mengangkat benda di air itu lebih ringan. Contoh lainnya adalah ketika ada seseorang yang sedang menyelam, seperti pada gambar ini. Orang ini menyelam dengan menggunakan tabung oksigen. Nah, ketika mereka menyelam, ini sepertinya tidak masalah dengan berat tabung yang dipakai. Padahal ketika berjalan di darat, mereka ini seperti terbebani dengan berat tabung itu. Dua contoh ini tadi menunjukkan kalau ada selisih berat benda antara di udara dengan di dalam air. Akan lebih jelas kalau kita lihat pada simulasi berikut ini. Misalnya di sini ada benda yang masanya 5 kg. Nah, ketika kita timbang di udara, ini ternyata beratnya adalah 49 Newton. Kemudian ketika kita timbang di dalam air, kita jatuhkan, nah, ternyata beratnya menjadi 24,5 Newton. Berarti benar nih, berat benda di udara itu lebih besar daripada berat benda di dalam fluida atau zat cair. Nah, di sini tadi 49 Newton, ketika ditaruh di dalam air menjadi 24,5 Newton. Jadi berat benda di udara ini lebih besar daripada berat benda di dalam zat cair. Kalau kita tuliskan berarti W di udara lebih besar daripada W benda di fluida atau zat cair. Nah, selisih dari berat benda di udara dengan berat benda di dalam fluida, yaitu zat cair tadi, ini dikarenakan adanya yang disebut sebagai gaya apung yang bekerja pada benda tadi. Nah, berarti selisihnya ini disebut sebagai gaya apung. Berarti kalau kita tulis gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam fluida atau zat cairin tadi. Nah, ini adalah rumus dari gaya apung. Untuk memahami gaya apung, mari kita ikuti bagaimana Archimedes mula-mula menemukan hukumnya. Jadi bahasan kita yang sekarang adalah percobaannya si Archimedes. Percobaan Archimedes. Kita geser ke atas. Percobaan pertamanya adalah si Archimedes ini mengukur. Jadi dia itu mengukur volume suatu benda yang bentuknya itu tidak teratur, benda tidak teratur bentuknya. Jadi benda yang tidak teratur, dia ukur volumenya. Dengan cara apa? Dengan mencelupkan di dalam bejana yang berisi air. Atau kita juga bisa pakai gelas ukur seperti ini. Ketika kondisi awal kita isi pakai air, ternyata volumenya adalah 50 ml. Kemudian batu atau bendanya setelah dimasukkan, volume air menjadi 75 ml. Berarti volume benda, yaitu batu di contoh ini, jadi volume benda atau volume batu ini kan sama dengan volume akhir setelah dicemplungkan, yaitu 75 ml, dikurangi dengan volume awal 50 ml, berarti sama dengan 25 ml. Nah, ini adalah volume si benda tadi atau si batu. Artinya volume yang dipindahkan, volume fluida yang dipindahkan oleh batu
ini kan berarti sama dengan volume bendanya. Volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda. Volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda. Dengan catatan jika benda dicelupkan seluruhnya. Tetapi kalau misalkan bendanya yang dicelupkan hanya sebagian, berarti volume fluid yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang tercelup, bagian yang tercelup saja. Jadi jika sebagian yang tercelup, berarti volume fluida yang dipindahkan VFD itu sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida. VFD, volume fluida yang dipindahkan, sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida. Oke? Nah, kita tandai di sini. Pada percobaan 2, si Archimedes ini kemudian mencoba mengaitkan antara gaya apung yang dirasakan dengan volume zat cair yang dipindahkan pada percobaan yang pertama. Si Archimedes kemudian menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida itu ternyata sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ini adalah percobaan yang keduanya. Percobaan kedua. Gaya apungnya itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, inilah yang kita kenal sebagai hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Secara matematis ini dapat kita tulis sebagai FA, jadi gaya apung kita tulis FA sama dengan berat fluida yang dipindahkan, berarti W fluida yang dipindahkan. Ini berdasarkan hasil eksperimennya si Archimedes. FA sama dengan W fluida yang dipindahkan, WFD. Hukum Archimedes ini juga dapat kita buktikan secara teoritis. Kita geser dulu ke atas. Nah, sekarang kita buktikan secara teoritis. Misalkan ada sebuah silinder yang kita masukkan ke dalam suatu bak atau bejana yang berisi fluida. Silinder ini memiliki tinggi H, luas penampangnya A, dan tercelup sepenuhnya di dalam zat cair dengan massa jenis rho fluida. Jadi ini adalah fluidanya, rho fluida. Benda ini mendapatkan tekanan hidrostatis yang berbeda karena perbedaan letak ketinggian, yaitu bagian atas dengan bagian bawahnya, letak kedalamannya. Ingat, semakin ke dalam kan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Berarti tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda di dasarnya ini berbeda dengan tekanan hidrostatis yang dialami benda di bagian atasnya. Pada bagian atasnya, benda ini mengalami tekanan hidrostatis, berarti kita tulis pH1, posisi 1. Ingat rumus tekanan hidrostatis, pH sama dengan rho GH. Berarti sama dengan rho siapa? Rho fluida dikali G dikali H. H siapa? H1 diukur dari permukaan atas H1. Karena mengalami tekanan hidrostatis, berarti benda ini mendapatkan gaya dorong ke bawah. Nah, berarti mendapatkan gaya ke bawah. Ini adalah karena apa? Efek dari tekanan hidrostatis. Ini F1 misal. Nah, pada video part sebelumnya kita kan tahu bahwasanya P itu sama dengan F per A. Berarti kalau kita mau mencari F-nya kan sama dengan P dikali A. Nah, berarti besarnya F1 ini sama dengan P, tekanan hidrostatis. P-nya ini akibat tekanan hidrostatis. Berarti PH1 dikali dengan A, luas penampangnya.
Berarti sama dengan pH 1-nya kan ini ada di atasnya nih. Berarti sama dengan rho fluida dikali G dikali H1 dikali A. Ini F1. Sedangkan tekanan hidrostatis pada titik yang bawah atau pada bagian yang bawah ini sama dengan pH2. Berarti sama dengan rho fluida dikali G dikali H2. Diukur juga dari atas permukaannya. Pada bagian bawah, nah ini karena dia ada posisinya di bawah, dia mengalami gaya tekan yang ke atas. Gaya tekan ke atas. Jadi ini adalah F2 akibat tekanan hidrostatis air yang ada di bawahnya. Berarti besarnya F2 ini sama dengan pH2 dikali luas penampangnya. Berarti sama dengan rho fluida dikali G dikali H2 dikali A. Selisih gaya yang diterima benda inilah yang menyebabkan adanya gaya apung. Kita kasih batas. Berarti gaya apungnya FA ini sama dengan selisih antara gaya yang diterima benda ini. Berarti F2 dikurangi dengan F1 sama dengan F2. F2-nya kan ini. F2-nya adalah rho fluida dikali G dikali H2 dikali A. Dikurangi F1. F1-nya ini. Rho fluida dikali G dikali H1 dikali A. Rho fluida G dan A-nya kedua. F ini kan sama. Berarti bisa kita keluarkan rho fluida dikali G dikali A. Kemudian dikali dengan H2 min H1. H2 min H1 ini kan sama dengan tinggi dari bendanya ini loh. H sama dengan H2 min H1. Nah, berarti bisa kita tulis rho fluida dikali G dikali A dikali H benda. Nah, kalau kita lihat di sini A dikali H. Luas alas dikali tinggi. Berarti itu apa? Volume. Nah, ini adalah volume benda yang tercelup pada fluida atau volume. Karena ini tercelup sepenuhnya berarti sama dengan volume benda. Ini V ya. Berarti FA gaya apung itu sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup pada fluida. Volume benda yang tercelup fluida ini kan sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Nah, volume fluida yang dipindahkan. Kemudian kalian juga masih ingat tentunya rho itu sama dengan M per V. Berarti kalau M sama dengan rho dikali V. Loh, rho kali V itu massa. Di sini ada rho fluida, ada volume fluida yang dipindahkan. Berarti, nah sama kan dengannya tadi. FA sama dengan massa fluida dikali dengan G. Fluida yang dipindahkan ini ya. Massa fluida yang dipindahkan dikali G. Massa kali G itu apa? Berat. Berarti FA sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, sama dengan hasil eksperimennya si Archimedes. FA sama dengan W berat fluida yang dipindahkan. Berarti kalau mau kita tulis rangkuman rumusnya, yang pertama FA itu sama dengan WFD. FA juga sama dengan rho fluida dikali volume fluida yang dipindahkan dikali dengan G, ya kan? Kemudian volume fluida yang dipindahkan itu kan sama dengan volume benda yang tercelup. Nah, berarti FA juga sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup fluida dikali G, VBF, VFD. Mau pakai yang mana? Ini tergantung di soal yang diketahui yang mana. Apakah volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup pada fluida. Ini sama intinya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang berlaku pada hukum Archimedes. Di mana FA tadi adalah gaya apung, ya. Gaya apung dengan satuan Newton. Kemudian WFD ini adalah berat fluida.
yang dipindahkan. Satuannya juga Newton. Kemudian di sini ada volume FD. VFD ini adalah volume fluida yang dipindahkan. Satuannya adalah meter kubik. Kemudian di sini ada VBF. VBF ini adalah volume benda yang tercelup dalam fluida. Satuannya adalah juga meter kubik. Nah, ini nanti ada kalanya kalau volume benda, artinya benda itu tercelup sepenuhnya, ada di dalam air sepenuhnya. Berarti volume benda yang tercelup fluida itu sama dengan volume benda. Rumus ini tidak hanya berlaku untuk zat cair saja, jadi dia berlaku juga untuk zat cair dan gas. Karena adanya gaya apung, sehingga muncul peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Kita geser ke atas. Peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam, kalau kita gambarkan dalam suatu gambar seperti ini. Jadi di sini ada suatu wadah, bak, berisi air atau zat cair. Terus ini ada bendanya. Kondisi 1, posisi 1 seperti ini adalah bendanya disebut terapung. Jadi dia adalah, ini yang pertama, dia terapung. Terapung sepenuhnya karena ada di atas semua. Nggak ada bagian yang tercelup fluida, terapung sepenuhnya. Kemudian pada kondisi 2, ini dia dikatakan terapung juga, tapi terapung sebagian. Jadi dia adalah terapung sebagian. Kemudian pada kondisi 3 ini disebut melayang. Terus pada kondisi 4 ini disebut tenggelam. Benda dikatakan terapung sepenuhnya, terapung sebagian, melayang, dan tenggelam ini ada syaratnya. Kalau kita lihat dari sini, kita pakai konsep berat dan gaya apung. Nah, berarti di sini ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah dari kita tinjaunya dari segi gaya apungnya. Gaya apung. Kita garisi. Pada kondisi terapung sepenuhnya, ini pasti beratnya itu sangat kurang atau gaya apungnya sangat besar dibanding gaya beratnya. Berarti W ini kurang dari FA atau FA-nya lebih besar daripada gaya beratnya. Kemudian pada terapung sebagian, kalau terapung masih terapung sebagian, ini berarti beratnya itu sama dengan gaya apungnya. Begitu pula pada melayang, ini syaratnya juga W sama dengan FA. Gaya apungnya sama dengan berat benda. Sedangkan pada kondisi tenggelam, ini pasti beratnya lebih besar daripada gaya apungnya. Berarti W lebih besar daripada FA. Gaya apung ini kan arahnya ke atas. Berarti gaya apung ini adalah FA. Kemudian ini adalah berat benda. Nah, berlaku juga untuk yang 2, 1, dan 4. Kemudian kalau kita tinjau dari konsep massa jenis sekarang. Massa jenis. Kalau tadi kita tinjaunya berdasarkan gaya apungnya, sekarang kita tinjau berdasarkan massa jenis. Nah, kita garisi lagi. Kalau kita tinjau dari konsep massa jenis, kondisi terapung sepenuhnya dan terapung sebagian, ini massa jenis bendanya pasti kurang dari rho fluida. Atau rho fluidanya lebih besar daripada massa jenis benda. Kemudian pada kondisi melayang, ini dikatakan rho bendanya itu sama dengan rho si fluida. Dan pada kondisi tenggelam, rho benda ini lebih besar daripada rho fluida.
massa jenis yang paling besar posisinya ada di bawah. Itu tadi syarat kondisi pada peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian yang sering muncul dalam soal terkait peristiwa mengapung dan melayang, ini adalah seperti pada gambar ini. Jadi ini adalah masalah kuantitatif untuk peristiwa mengapung. Di sini terdapat sebuah benda yang mengapung dalam beberapa jenis fluida. Ada fluida 1, ada fluida 2, dan ada fluida 3. Bendanya berada pada ketiga fluida tadi. Berarti ini adalah sekitar ini adalah volume benda yang tercelup fluida 1. Kemudian di sini adalah volume benda yang tercelup pada fluida 2. Dan di sini adalah volume benda yang tercelup pada fluida 3. Yang sering jadi pertanyaan adalah berapa besarnya massa jenis si benda. Nah, yang sering ditanyakan adalah massa jenis si benda. Ingat syaratnya mengapung sebagian tadi. Besarnya W, jadi syaratnya adalah W sama dengan FA. Kalau ini FA-nya ada 3 cairan atau 3 fluida, berarti FA-nya adalah FA total. W berat benda itu kan massa benda dikali G sama dengan FA total, berarti FA1 boleh fluida 1 ya, ditambah FA2 ditambah FA3. Massa itu kan sama dengan rho kali V, berarti rho benda dikali volume benda dikali G sama dengan gaya angkat. Masih ingat yang di atas tadi? Gaya angkat rumusnya adalah rho VG. Rho-nya adalah rho fluida, berarti fluida siapa? Fluida 1 dikali volume benda yang tercelup pada fluida 1 dikali dengan G ditambah FA2 sekarang. Berarti rho fluida 2 dikali volume benda yang tercelup pada fluida 2 dikali dengan G. FA3, rho fluida 3 dikali volume benda yang tercelup pada fluida 3 dikali dengan G. Pada kedua ruas, semua komponennya kan ada G, berarti G bisa kita coret. Sehingga kalau kita ingin mencari rho benda ini sama dengan rho fluida 1 dikali volume benda yang tercelup pada fluida 1 ditambah rho fluida 2 dikali VBF2 ditambah rho fluida 3 dikali VBF3 dibagi dengan volume benda. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini berarti bisa kita cari rumus cepatnya. Nah, rumus cepat rho benda itu sama dengan, lihat, ini nanti di soal tergantung fluidanya ada berapa jenis. Kalau ini saya contohkan ada 3. Jadi misalkan saya buat rumusnya, berarti kan dia jumlah dari rho kali V, jumlah rho V setiap banyaknya fluida. Berarti dia adalah sigma rho dari fluida ke I, ini fluida ke 1, ke 2, ke 3 seperti itu, dikali dengan volume benda yang tercelup fluida ke I dibagi dengan volume benda. Nah, bisa langsung kalian terapkan pada rumus cepatnya ini. Meskipun percobaan dari Archimedes ini tadi sederhana, akan tetapi penerapannya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hidrometer. Hidrometer ini adalah alat untuk mengukur massa jenis suatu cairan. Nilai massa jenis cairan ini diketahui dari bacaan skala yang ada pada hidrometer ini. Jadi dilihat skalanya. Hidrometer ini ditempatkan mengapung pada suatu zat cair yang ingin kita ukur massa jenisnya tadi. Terus bahan dari hidrometer ini terbuat dari kaca. Terus supaya dapat terapung tegak, di bagian bawahnya ini dikasih beban yang berupa butiran timbal. Ketika kondisi seperti ini,
kondisi terapung sebagian, maka bagian yang tercelup dalam fluida ini berarti kan tinggi benda yang tercelup pada fluida, HBF. Tinggi benda yang tercelup pada fluida. Ingat syarat terapung sebagian apa tadi yo? W sama dengan FA. W itu kan massa dikali gravitasi. Sama dengan FA, rho fluida dikali dengan volume benda yang tercelup fluida, rho Vg dikali G. Kedua ruas ada G, bisa kita coret G-nya. Nah, alatnya ini tadi untuk ukur apa? Untuk ukur massa jenis, berarti kita mencari rho fluida. Rho fluida sama dengan massa dibagi, massa siapa ini? Massa benda atau massa si hidrometer ya. Ini adalah massa benda dibagi dengan volume benda yang tercelup pada fluida. Volume benda yang tercelup pada fluida ini kan sama dengan, jadi kita tulis dulu, massa benda atau massa si hidrometer dibagi dengan volume. Volume itu kan luas alas dikali tinggi. Berarti luas alas dikali tingginya, tinggi siapa? Tinggi benda yang tercelup fluida, HBF. Nah, ini adalah rho si fluida. Rho fluidanya sama dengan massa benda dibagi dengan luas alas sekali tinggi benda yang tercelup fluida. Yang kedua, contoh penerapan yang kedua, ini adalah gambar kapal pesiar, namanya Symphony of the Seas. Kapal ini merupakan salah satu kapal terbesar di dunia dengan bobot 230 ton. Yang jadi pertanyaan, mengapa kapal yang bobotnya berton-ton dan terbuat dari besi baja ini dapat terapung di laut? Hal ini dikarenakan badan kapal ini kan dibuat berongga yang menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Volume air yang dipindahkan ini kan sebanding dengan gaya apung. Ingat, gaya apung FA itu sama dengan rho fluida dikali volume fluida yang dipindahkan dikali dengan G, atau bisa juga pakai volume benda yang dipindahkan ya, VBF. Semakin besar volume zat cair yang dipindahkan, maka gaya apungnya juga makin besar. Gaya apung inilah yang mampu mengatasi berat total kapal sehingga kapal mampu mengapung di permukaan laut. Yang ketiga ada kapal selam. Nah, kapal selam ini dapat diatur, bisa melayang, bisa terapung, bisa tenggelam. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada kapal selam itu memiliki tangki pemberat seperti ini. Tangki pemberatnya ini terletak di antara lambung sebelah dalam. Jadi ini adalah lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Tangki di sini, tangki ini bisa diisi dengan udara. Diisi udara, ini adalah kompresornya. Diisi udara. Atau juga bisa diisi air. Ini masing-masing ada katup. Kalau mau menyelam pada kedalaman, ke kedalaman lebih dalam, berarti lambungnya ini diisi air lebih banyak. Sedangkan kalau mau mengapung di atas, berarti diisi dengan lebih banyak udara. Kayak gitu. Yang keempat ada balon udara. Ingat, udara itu juga termasuk fluida yang mampu melakukan gaya apung pada benda. Konsepnya tetap sama dengan gaya apung pada zat cair, di mana gaya apung itu kan sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Cuma massa jenisnya ini diganti dengan massa jenis udara. Berarti gaya angkat itu sama dengan rho fluida, berarti rho udara dikali volume fluida yang dipindahkan. Volume fluida yang dipindahkan itu kan sama aja dengan volume dari benda atau volume dari balon. Jadi volume benda dikali G. Terus bagaimana balon udara ini dapat naik atau turun? Prinsipnya begini. Balon udara ini kan diisi dengan gas panas. Jadi awalnya ketika di darat, ketika di tanah, balonnya diisi dengan gas panas hingga sampai menggelembung sehingga volumenya bertambah. Berarti
volume udara yang dipindahkan juga ikut bertambah. Dengan demikian, gaya apungnya akan makin besar, sehingga balon akan naik. Terus kalau ingin diturunkan, berarti ya sebaliknya, sebagian gas panasnya ini dikeluarkan dari balon. Nah, ini ada alat sumber panas gasnya tadi. Itu tadi beberapa contoh penerapan hukum Archimedes. Sekarang kita ke contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisikan air dan minyak. Jadi ini adalah minyak, ini air. 50% dari volume balok berada di dalam air. Nah, berarti ini 50%-nya ada di dalam air. 30% berada dalam minyak. Berarti ini adalah 30%. Jika massa jenisnya air adalah 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik, yang ditanyakan, tentukan massa jenis balok. Oke, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Diketahui. Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Kemudian rho minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Yang ditanyakan apa? Rho balok. Ditanya rho balok. Oh ya, volume benda yang tercelup pada air. Volume benda yang tercelup pada air, VBA. Volume benda yang tercelup pada air itu kan sama dengan 50% dari volume benda, atau sama dengan 50/100 itu kan 0,5 VB volume benda. Kemudian volume benda yang tercelup pada minyak, VBM, itu kan sama dengan 30%. Berarti 30% dari apa? VB dari volume benda. Sama dengan 30/100, itu kan 0,3, berarti VB. Oke, kita lanjut. Kita jawab. Ingat syaratnya benda mengapung atau mengapung sebagian. W sama dengan FA. Karena ada 2 zat cair, berarti di sini adalah FA total. FA totalnya FA siapa? FA minyak plus FA air. Nih. W berat benda sama dengan massa benda dikali G sama dengan FA. Rumusnya gaya angkat. Rho fluida berarti rho minyak ya, rho M dikali volume benda yang tercelup pada minyak dikali G ditambah FA air. Rho air dikali volume benda yang tercelup pada air dikali dengan G. Ruas kanan kiri semuanya ada G, bisa kita coret ceret. Massa benda, massa itu kan rho dikali V, berarti rho benda dikali V benda sama dengan rho minyaknya berapa? Rho minyaknya 0,8 dikali VBM, VBM-nya 0,3 VB ditambah rho air 1 dikali VBA 0,5 VB. Di kedua ruas juga semuanya ada VB-nya, berarti VB bisa kita coret lagi, VB. Maka rho benda sama dengan 0,8 dikali 0,3 itu adalah 0,24 ditambah 0,5 kali 1, 0,5. Berarti rho benda ini sama dengan 0,74 gram per centimeter kubik. Karena nggak kita rubah menjadi kilogram ya tadi ya. Oke. Contoh soal kedua. Berapakah gaya yang diperlukan untuk menekan sebuah balok kayu agar tenggelam ke dalam air? Jika massa baloknya 7 kg, massa jenisnya 750 kg per meter kubik, dan nilai G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita tulis terlebih dahulu. Diketahui. Massa balok sama dengan 7 kg. Terus massa jenisnya
Rho balok sama dengan 750 kg per meter kubik. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya yang diperlukan untuk menekan sebuah balok, berarti F sama dengan titik tanda tanya. Kalau kita gambarkan peristiwanya, itu kan misalkan di sini ada balok. Balok ini punya berat. Nah, punya berat W balok. Karena berada di dalam air, berarti dia punya gaya angkat. Nah, gaya angkat ke atas. Ini adalah FA. Kemudian kita tekan dengan gaya F, berarti ke bawah. Kita tekan dengan gaya F. Biar baloknya ini tenggelam dan terjadi keseimbangan, berarti kan kalau terjadi keseimbangan, FA-nya, FA ini kan sama dengan F plus W. Yang kita carikan F-nya, berarti F sama dengan FA min W. FA gaya angkat, ingat gaya angkat rho fluida dikali volume benda yang tercelup pada fluida dikali G, min gaya berat massa benda dikali G sama dengan rho fluida, rho air berapa? Rho airnya adalah, di sini nggak diketahui, berarti kalau nggak diketahui kita pakai 1000 kg per meter kubik, berarti di sini rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali volume benda yang tercelup fluida, sepenuhnya ada di dalam air, berarti volume bendanya sama dengan, di sini belum diketahui, berarti kita cari terlebih dahulu. Nah, kita geser ke sini. Ada massa benda, ada rho B. Rho itu kan sama dengan massa per volume, berarti kalau kita mau mencari volume sama dengan massa per rho, sama dengan massanya berapa? 7. Rho-nya berapa? 750. Nah, kita tulis saja di sini, berarti 7 per 750 dikali G-nya berapa? 10. Min massa benda 7, G-nya berapa? 10. Di sini ada 0 coret, berarti 10-nya bisa kita coret juga. Kemudian 75 ini kita bisa coret dibagi 25 menjadi 3. 7000 bagi 25 ini sama dengan 280, berarti sama dengan 280 per 3 dikurangi dengan 70. Nah, kalau kita samakan penyebutnya berarti sama dengan 280 dikurangi, ini dikali 3 juga, berarti 210 dibagi 3 sama dengan 70 dibagi 3. 70 bagi 3 itu sekitar 23,3 Newton. Nah, ini adalah gaya yang kita perlukan untuk menekan balok tadi agar sepenuhnya tenggelam di dalam air. Oke, gampang kan? Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah soal latihan. Ini adalah soal latihan. Silakan di pause videonya, kemudian dicoba dikerjakan di buku atau di kertas kalian. Ada sebuah perahu panjangnya 4 meter dan lebarnya 2 meter. Jadi dianggapnya sebuah balok seperti itu. Ketika seseorang naik ke perahu, jadi ini kondisi awal sebelum orangnya naik, kondisi perahu sebagian sudah tercelup. Nah, tapi kita nggak tahu tercelupnya itu ke dalamnya seberapa. Misal aja kamu tulis X, berarti ini tinggi yang tercelup. BF-nya itu sama dengan X misal. Kemudian perahu semakin masuk ke dalam air sedalam 1 cm setelah orangnya naik. Berarti ininya tinggi benda yang tercelup fluida, HBF-nya itu plus 1 cm. Yang ditanyakan, tentukan massa orang tersebut. Berapa massa orang? Jadi ada dua kondisi. Tipsnya berarti terapkan syarat benda mengapung sebagian pada kedua kondisi. Jadi ini adalah kondisi 1. Ingat, syaratnya kalau mengapung sebagian apa? W sama dengan FA. W-nya W siapa? Ini kan nggak ada orang, berarti W perahu pasti.
Kemudian ini kondisi 2. Kondisi 2. Kondisi 2, sekarang W-nya W total, ada orang. Berarti W perahu ditambah W orang sama dengan FA. W perahu itu kan massa perahu dikali G. Massa perahu kali G. Massa perahunya diketahui enggak? Enggak ada. Berarti kamu cari dulu massa perahu. Dari sini nanti kamu bisa menentukan massa perahu itu berapa. Ingat, ini adalah tinggi benda yang tercelup fluida. Kalau mau mencari volume benda yang tercelup fluida, berarti VBF itu sama dengan panjang kali lebar kali, berarti panjang kali lebar dikali HBF. Terus begitu pula yang di sini. Volume benda yang tercelup fluida itu adalah panjang kali lebar dikali HBF plus 1 cm ini ya. Nah, gini nanti dimasukkan ke sini. Oke, silahkan dicoba sendiri. Demikian materi hukum Archimedes. Silahkan di next video untuk melanjutkan bahasan kita terkait fluida statis. Semoga video ini bermanfaat, bisa mempermudah kalian dalam belajar. Amin. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.